Oke, halo teman-teman semua. Ketemu dengan saya Kak Putri RI. Nah, di sini kita akan membahas mengenai TIU atau tes intelijensi umum. Tapi kali ini kita akan fokus mengenal apa itu TIU. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kalau di TIU itu adalah salah satu jenis tes ya yang biasa digunakan kalau misal teman-teman mau masuk ke suatu tempat. Nah, jenis soalnya ada apa? Jenis soalnya ada 3. Yang pertama adalah jenis soal verbal, itu biasanya dia berkaitan dengan logika kata ya. Jadi teman-teman harus perbanyak pengetahuan tentang kata-kata, khususnya kata-kata baku yang ada di KBBI. Tapi juga diperkaya lagi dengan pengetahuan umum. Nah, yang kedua itu adalah numerik. Kalau numerik ini berarti dia berhubungannya adalah angka. Logika angka, entah itu nanti deret angka, terus juga berhitung, soal cerita, dan lain-lain. Yang berikutnya ada tentang figural, ini berarti dia memainkannya dengan gambar-gambar. Oke, sudah tahu ya jenis soalnya? Nah, kalau untuk verbal ini dia terbagi dengan 3 jenis, ada analogi perbandingan, ada silogisme, ada analitis atau mungkin nyebutnya analitik juga boleh. Nah, analogi perbandingan itu intinya adalah kita membandingkan dari pasangan kata yang disediakan, yang mana hubungannya nanti kita pakai untuk menentukan pasangan yang berikutnya. Atau nanti yang dicari bisa jadi beda-beda teman-teman. Bisa jadi pasangan satu dia kehilangan pasangan katanya, nanti kita cari pasangan kedua juga kehilangan pasangan katanya, nanti kita cari menggunakan hubungan kata yang sama. Nah, yang berikutnya ada silogisme. Silogisme ini macam-macam ya, ada nanti mungkin dalam bentuknya jika maka, mungkin juga dalam semua sebagian, dan atau nyari negasinya dan lain-lain. Caranya juga bermacam-macam kalau silogisme ini tergantung dengan soal yang diberikan. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah contoh untuk soal analitis. Kalau soal analitis pasti tugas kita adalah menganalisa dari pernyataan-pernyataan yang diberikan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan intinya. Jadi harus hati-hati, kita harus teliti dalam membaca petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh si soal. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya di numerik ada 4 jenis, dia lebih banyak daripada si verbal. Numerik ini yang pertama ada berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, dan ada soal cerita teman-teman. Apa perbedaannya? Nah, kalau berhitung ini dia sebenarnya banyak sekali jenisnya. Yang penting teman-teman tahu aturan dasar dalam mengoperasikan dari bilangan-bilangan yang disediakan. Ada perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan. Entah nanti ada bentuk akar, terus juga akar pangkat 2, akar pangkat 3, ataupun perpangkatan. Nah, yang berikutnya ada deret angka. Ini sepertinya yang sudah cukup sering muncul. Kalau deret angka intinya kita harus meneruskan deret yang sudah diberikan si soalnya. Lanjut, yang berikutnya ada perbandingan kuantitatif. Dia ada 2 jenis, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nanti boleh dipelajari lebih lanjut di materi yang berikutnya. Nah, soal cerita dia lebih ke kemampuan kita dalam memahami bacaan-bacaan yang diberikan untuk menentukan apa yang ditanyakan, apa yang dibutuhkan untuk menjawab si pertanyaan tersebut. Nah, lanjut teman-teman. Ini adalah jenis soal yang ketiga, yaitu tipe soal figural. Figural yang akan kita fokuskan nanti ada 3. Ada figural analogi, ada figural ketidaksamaan, dan ada figural serial. Nah, contoh dari figural analogi ini seperti ini teman-teman. Jadi kita menganalogikan gambar yang disediakan. Ada 4 gambar nih. Jadi gambar yang pertama dihubungkan ke gambar yang kedua. Nah, hubungan antara gambar ketiga dan keempat ini sama seperti hubungan dari gambar 1 ke gambar 2. Jadi intinya mencari hubungan dari gambar yang disediakan. Nah, yang berikutnya ada figural ketidaksamaan. Intinya adalah kita mencari gambar yang berbeda dari gambar yang lain. Kalau figural serial ini kita tinggal meneruskan aja pola dari gambar yang sudah diberikan.
Oke, itu tadi untuk jenis-jenis soal ya di tes intelijensi umum. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang jumlah soalnya. Nah, kalau jumlah soalnya itu sebenarnya kan untuk totalnya 110. Tapi kalau di TIU itu nanti ada 35 soal. Jadi kita fokus ke TIU ya. TIU atau tes intelijensi umum itu jumlah soalnya 35. Nanti bisa campuran dari yang tadi ada numerik, verbal, dan juga figural. Maka nanti kalian harus banyak latihan dari beberapa tipe soal yang mungkin terjadi. Nah, yang berikutnya ada poin penilaian teman-teman. Jadi kalau poin penilaian TIU itu dia sama dengan TWK. Jadi kalau soalnya dijawab dengan benar poinnya 5, kalau salah itu tidak ada pengurangan. Di sini aman. Teman-teman kalau mau nyoba cap cip cup atau mungkin mau ngerjain semua soal aman. Karena kalau salah tidak ada pengurangan. Kalau benar poinnya 5, kalau salah 0, kalau tidak dijawab poinnya juga 0. Nah, sedangkan kalau untuk TKP ini ada perbedaan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini mengenai ambang batas. Jadi kalau ambang batas di TIU itu 80. Nilai tertingginya 175 kalau teman-teman mau mencari nilai maksimumnya ya. Terus kalau untuk lain-lainnya bisa dilihat ada TWK, ada TKP. Intinya nilai tertingginya ada di 550 poin. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pengenalan mengenai TIU atau tes intelijensi umum. Kita sudah tahu gambaran tentang jenis-jenis materi yang mungkin keluar. Buat teman-teman yang nantinya mau memperdalam tiap materinya, boleh ditonton secara lengkap materi-materi yang berikutnya ya. Ada untuk numerik, verbal, dan juga figural. Baik, kita akan bertemu di video-video yang berikutnya. Bye-bye.